Nur ru'yat minimal 3 derajat, lalu jarak elongasinya dengan matahari. Ya misalnya mataharinya di sini yang sedang terbenam ini sekarang 6,4. Kalau dulu kan 2 derajat lalu jaraknya 3 derajat. Ini sangat jadi problem. Ya, Prof. Thomas Jamaluddin dalam sebuah seminar kebetulan dengan saya, itu saya tanya ini, ya beliau memang mengakui 2 derajat dengan sudut elongasi 3 derajat itu jadi bahan tertawaan para astronom ya di ITB di sana. Nah, sekarang diubah ini harus 3 derajat tapi 6,4. Cuma persoalannya muncul kemudian terjadi karena Prof. Thomas yang penggagas bahwa pelihatan ini sudut elongasi itu 63 derajat dari toposentris dari permukaan bumi, bukan dari titik pusat bumi ya. Ini jadi persoalan itu. Itulah sekarang baru disadari oleh pemerintah kita, tapi bagaimana kelanjutannya ini masih belum ada jalan keluar rupanya. Ya, jadi problem imkanur ru'yat 3 sama 6,4 kalau dihitung dari toposentris bukan dari geosentris gitu, dari permukaan, sebab menghitung jarak sebuah benda langit itu harus bertumpu dari titik pusat matahari, dari titik pusat bumi. Teorinya seperti itu. Saat kulminasi titik pusat matahari berkedudukan di meridian. Jadi begini, kalau ini lurus, garis lurus ini, ya ini titik pusatnya gitu ya. Dengan demikian hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa waktu duhur itu mulai masuk ketika matahari sudah lepas dari meridian. Jadi kalau mataharinya ini begini, wukul begini, ini harus titik pusatnya ini harus sudah lepas begini, bukan hanya sekedar ini, bukan piringan sebelah sini, bukan. Atau piringan sini. Yang penting acuan dalam astronomi itu selalu titik pusat benda langit itu lepas. Ketika musim panas lah ini, sampai nanti akan bisa merasakan betapa bijaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa syariat itu tidak memberatkan. Kalau musim panas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menunda pelaksanaan sholat zuhur. Sebab kalau di, mohon maaf, Arab Saudi, jadi mulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus itu musim panas luar biasa karena posisi Mekah itu ada 21 derajat di sebelah sini. Ya, 21 derajat ya, ada di utara ekuator. Lah, pas besok tanggal 21 Maret ya, sekarang berapa? Tanggal 17 ya? 16 ya. 16 sebentar lagi ya. Itu matahari akan berada di ekuator. Sekarang ini lagi di selatan. Sedang di selatan menuju ke ekuator. Nanti setelah itu bergerak artinya karena bumi kita ada di selatan, maka matahari kelihatan di utara. Ini. Nah, ketika persis di atas Ka'bah itu panasnya luar biasa. Ya, Pak ya. Mbak Yu saya itu tahun berapa haji itu pas itu 51 derajat. Pak ya, tahun 85. Ya, haji itu. Ya, Mas ipar saya itu pakai arloji Medo yang oval itu yang dulu kuno, yang metik itu sampai mati, tidak tahan di sana, terpaksa membeli arloji lain yang 51 derajat. Gitu. Tapi sepulang ke Indonesia, arloji yang semua lama di sana ya nyala lagi karena tidak memuai gitu ya. Panasnya luar biasa. Nah, Rasulullah itu kalau musim panas menunda sholat. Ya. Hadis ini mengatakan idza staddal bardu bakkara bis shalah wa idza staddal har abrada bis shalah. Ya. Jadi Rasul itu kalau cuaca amat sangat dingin menyegerakan dilakukannya sholat. Ya. Jadi di awal waktunya ya, sudah dikerjakan. Tetapi bila musim panas beliau mengerjakan ketika udara sudah mulai dingin. Para jamaah yang berbahagia, hadis yang kedua ini coba sampai dia menjelaskan dari Abu Dzar.
radhiyallahu an, dia mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa aradal muadzinu ayyu'adzina dhuhra faqala abrid marrataini aw salasan. Abu Darin menceritakan pada satu saat kami bersama-sama dengan Rasulullah dalam sebuah perjalanan fi safarin. Lalu ketika masuk waktu duhur gitu, fa aradal muadzinu ayyu'adzina dhuhra. Ketika sudah mulai masuk waktu duhur, muadzin sahabat Nabi mau adzan, salah seorang sahabat Nabi itu mau adzan untuk sholat duhur. Apa kata Rasulullah? Abrid, entah nih sampai agak dingin, ya. Marrataini aw thalasan. Rasul menyatakan itu sampai 3 kali. Abrid, abrid, abrid kata Rasulullah. Tunggu. Nanti sampai agak dingin. Hatta ra'aina fai'at tulul tsumma qala, ya, inna syiddatal harri min faihi jahannam fa idza istaddal har fa abridu bis shalah. Ya. Abu Dar menyatakan gini Bapak, saya gambarkan aja. Duhur ini, di sini ini ada bukit. Di bukit. Jadi posisi di sini. Ketika duhur seret begini sedikit agak ke sini. Ya, bayangan benda tegak lurus itu pasti jatuh di sini sedikit. Tapi bukit di sini bayangannya ke arah sana. Ya. Lah ketika duhur mestinya begini, matahari di sini. Rasulullah masih melarang, ojo adan se. Tunggu sampai agak dingin, tunggu sampai agak dingin kata Rasulullah. Lah, sampai hatta ra'aina fai'at tulul. Abu Dar menyatakan sampai pada akhirnya ketika kami sudah melihat bayangan bukit yang ada di sini. Bukitnya kan ada di sini, Pak. Berarti bayangan bukit ini terlihat ketika mataharinya sudah di sini, sudah agak turun, paham ya? Sehingga bukit ini bayangannya ada di sini. Barulah kemudian sholat. Nah, Rasulullah lalu menyatakan bahwa sesungguhnya panas yang amat sangat itu lambaian neraka jahanam. Ya, lambaian, bukan neraka jahanamnya loh Pak ya, baru lambaian itu dikipas-kipas gitu. Ya. Maka jika hari terlalu panas, undurkanlah waktu sholat. Ini bijak sekali. Ya, sampean bisa bayangkan orang sholat dalam cuaca yang sangat panas gitu Pak ya. Itu kan pasti tidak tenang Pak. Ya tahu ya. Apalagi belum ada AC pada zaman itu. Nah. Yang Soro itu kalau musim dingin kata teman yang pernah tinggal di sana. Kalau musim dingin itu di Arab, kemana saja ikan tetap dingin Pak. Kalau musim panas masih enak, di luar panas, tapi begitu masuk ruangan, sampai ruangan manapun pasti adem. Tuh. Ya. Wong bandara itu terbuka begini di ruang tunggu bandara itu di Jeddah, ya baik itu bandara haji maupun bandara internasional King Abdul Aziz itu di situ itu ya terbuka ya semuanya pakai AC Pak ya, tiang-tiang itu mancarkan AC loh, kan luar biasa ya negara kaya. Kalau negara kita seperti itulah bangkrut Pak, ya pakai AC. Jadi lebih enak musim panas kata teman yang pernah tinggal di sana. Kalau musim panas masuk ruangan wes adem. Tapi kalau musim dingin kemana saja ya tetap dingin. Sampai sembunyi di mana saja tetap dingin. Kapan waktu duhur itu berakhir? Malam yahdur waktul asri. Yakni ketika waktu asar sampai waktu asar belum tiba. Gitu Pak ya. Belum tiba. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari itu syarah Sahih Bukhari, para ulama berbeda pendapat tentang batas pengunduran waktu sholat duhur. Ada yang mengatakan sampai bayang-bayang itu sehasta panjangnya setelah tergelincir. Mataharinya, salah asalnya di sini, matahari di sini kan ini semakin panjang. Ya Pak ya, bayangan ini semakin panjang. Sehasta ada yang mengatakan begitu. Ada pula yang mengatakan 1/4 dari tinggi barang bendanya.
Ada yang mengatakan separuh, sepertiga, dan masih ada pendapat-pendapat yang lain. Tapi yang lazim dalam hal ini berbeda, tergantung lingkungan dan suasana. Hanya saja tidak sampai batas waktunya. Bagaimana karena sesuatu hal dan lain terus kemudian kita terlambat sholat duhur, ya, karena kita sibuk misalnya membantu seseorang yang dalam kondisi bahaya, misalnya kita bantu, lupa, ternyata sudah baru ingat, saya belum sholat duhur, kan gitu Pak ya, sampean segera, padahal sudah menjelang asar beberapa menit. Yang penting sampean sudah dapat 1 rakaat, ya, sholat duhur 1 rakaat. Tiba-tiba adzan asar, teruskan sholat duhur itu sah, tidak apa-apa, ya Pak ya, dalam kondisi tertentu. Bahkan kalau lupa sama sekali tidak masalah. Fal yusolli idza dzakaraha, itu masya Allah kebijakan syariat. Karena orang kadang-kadang lupa. Saya beri contoh saya sendiri. Saya pernah sholat isya jam 2 siang Pak. Loh kok bisa? Gitu Pak ya. Kok bisa? Iya, begini. Saya kalau di rumah ya, tidak ada udzur apa-apa, saya usahakan 5 waktu itu di masjid. Karena saya dekat dengan masjid, saya selalu sholat di masjid. Bahkan kalau maghrib itu udah berangkat jam 5 masjid sampai selesai isya. Kalau subuh itu saya sebelum subuh sampai duha dengan teman-teman itu. Bapak-bapak yang belajar ngaji, yang ngaji, ya. Ada yang ngopi di emperan itu Pak Nur. Ya, memang kita siapkan itu, yang mau ngopi ya silahkan, ya, yang sudah bisa ngaji sambil nunggu duha. Lah karena isya itu saya selalu di masjid, karena maghrib sampai isya terus seperti itu. Satu saat saya kedatangan tamu keluarga gitu lah, saya disusul, pulanglah saya. Udah namanya keluarga lama ndak ketemu, ya. Singkat cerita kira-kira jam 10 malam lah lebih baru pulang. Udah tanpa sadar saya tidur. Ya. Saya merasa sudah sholat isya, tidak kepikiran itu. Tidur saya biasa. Kapan ingatnya? Setelah pulang kantor. Pulang kantor itu di mobil saya rasanya kok ada sesuatu yang mengganjal. Apa ya? Sambil nyupir itu loh Pak. Di Ayani sana pulang. Lalu saya ingat, iya semalam saya belum sholat isya. Itu yang mengganjal. Masya Allah. Sampai ke rumah, ya sudah seperti biasa saya wudhu. Lalu sholat isya saya. Jam kurang lebih jam 2 lah Pak ya. Setengah 2 sampai jam 2. Baru setelah itu sholat duhur saya. Fal yusolli, ya, idza dzakara. Kalau sampean betul-betul lupa, betul. Hendaklah sholat ketika sampean ingat. Adalah. Ya. Hendaknya sholat ketika sampean ingat. Baik. Sebelum datang waktu asar. Jadi ini gambarannya. Atau kalau saya balik seperti begini. Coba sampean perhatikan. Ini ada tongkat. Tegak lurus ini menuju zenit seperti ini. Ya. Ketika matahari dari timur trek naik ini sampai di sini kulminasi, ya, kulminasi. Jadi ini straight begini, kalau dihitung dari sini ini 90 derajat. Ini belum duhur. Duhur itu ketika matahari sudah bergerakkan ke arah sini, ke arah barat sini, ya, ke arah barat begini. Dari kulminasi kadang-kadang relatif ya Pak ya, bergesernya itu hinazalatis syam, ya, bergesernya itu relatif. Kadang-kadang ada yang nambah 1 menit 4 detik itu, ya, dan seterusnya. Oke. Ini untuk waktu duhur. Jadi sampean perhatikan posisi matahari itu seperti ini. Jadi sampean lebih biar mantep begitu loh. Kalau sampean tahu alasannya kenapa duhur jam segini. Nanti selalu berubah-ubah, waktu itu tidak mungkin tetap. Karena apa Bapak? Karena bumi kan bergerak begini, mengedari matahari. Saya katakan kan, kalau ini mik ini matahari, bumi kita akan bergerak dalam orbit yang berbentuk elips.
Satu kali putaran penuh bumi kita membutuhkan waktu 365 hari, lebih 5 jam, 46 menit, 48 detik. Lah, jadi begini, jadi setiap bergeser, maka posisi matahari kelihatan. Kalau bumi kita ada di selatan, kan posisi matahari kan kelihatan ada di utara. Atau sebaliknya, ketika bumi kita ada di utara, posisi matahari ada di selatan ini, bergeser. Karena ada peristiwa deklinasi. Deklinasi itu adalah jarak sebuah benda langit, bukan hanya matahari, apapun. Jarak sebuah benda langit dari ekuator langit. Ekuator langit itu kan kepanjangan daripada ekuator yang ada di bumi. Ekuator itu garis yang membelah bola bumi kita menjadi dua bagian, utara dan bagian selatan. Pak ya, tapi garis imajiner itu. Wilayah-wilayah yang dilalui oleh ekuator, seperti negara kita ini, di negara kita Pontianak misalnya, ya. Lalu di Sasak itu sedikit di utaranya Bukit Tinggi sana, itu persis dilalui. Ya, pada jam tertentu tidak ada bayangan di situ itu, ya. Ya, ketika matahari sedang berada di ekuator, di situ di daerah itu tidak akan ada bayangan. Tapi kalau di tempat kita, ya Pak ya, meskipun zuhur itu mesti selalu ada bayangan, karena posisi kita dari khatulistiwa, dari ekuator itu ke miring, ada miring, posisinya miring. Nah, inilah Pak. Jadi satu sisi ada peristiwa deklinasi jarak sebuah benda langit, dalam hal ini matahari, dari ekuator, sehingga kemudian matahari itu selalu terbit dan terbenam setiap hari itu di tempat yang berbeda. Oleh karena itu waktu sholat kadang-kadang setengah 12 kurang, ya dah, duhur, ya dah, kadang-kadang setengah 12. Setiap hari maju atau mundur kurang lebih setiap 4 hari biasanya. Itu maju atau mundur kurang lebih antara 1-2 menit. Ya karena tergantung kepada posisi matahari. Buko jam berapa sekarang, Pak Nur? Wafalil. 17.40, ya, oke, ya, nanti kan berubah itu, ya, besok atau lusa bisa 17.38, 17.36, tapi tidak mungkin buka puasa itu jam 12 siang gitu loh, ya. Maju mundur, ya, maju mundur, karena matahari itu sekarang terbit di sini, seret terbenam, dan terbenam itu tidak simetris begini Pak. Kadang-kadang seret ke sini terbenam, ya. Kadang-kadang sini terbenamnya di sini. Makanya kalau saya mengukur arah kiblat dengan menggunakan bayangan matahari, itu saya minta peralatan harus siapkan betul itu anunya. Karena 1 menit saja bergeser, misalnya matahari, bayang-bayang matahari seperti yang saya ukur di masjid di kantor Direktorat Jenderal Pajak 2 di Juanda itu kebetulan jam 14 lewat Jumat, saya masih ingat itu, datanya masih ada di komputer. 14 lewat sekian misalnya, itu harus betul, tak tembak langsung tarik, karena 1 menit berikutnya itu sudah beda, bayangan itu sudah beda, ya, sudah beda. Terminal Peti Kemas itu masjidnya di dalam Bapak, itu saya yang mengukur itu, ya sama, saya pakai bayangan matahari. Kapan bayangan benda yang tegak lurus itu mengarah kepada kiblat. Itu. Lalu masjid kantor Bea Cukai di Perak, ya Pak ya. Itu karena jalan berdampingan dengan kantor Bea Cukai itu kan ada masjid itu. Itu sampai kalau masuk ke dalam miring sekali itu. Saya juga yang mengukur. Ya. Dan masih banyak lagi masjid-masjid. Baik, ini waktu zuhur Bapak-bapak. Nah, sekarang waktu asar. Saya seringkali mengingatkan kepada mahasiswa itu, menghitung awal waktu sholat itu yang paling sulit itu menghitung waktu asar. Coba. Fashollal asrah, Jibril datang menemui Rasulullah, ya Muhammad kum. Ya. Pada satu saat, kum fasolli, fasollal asrahina kana dhillu syai' mithlahu. Diajak sholat,
Ya, ketika bayang-bayang sebuah benda yang tegak lurus sudah sepanjang bendanya. Tetapi di lain waktu Rasulullah mengatakan, Jibril datang lagi kepada saya. Lalu mengatakan, ya Muhammad kum fasalli. Fasallal asrahina kana dhillu syai' mislaihi. Oh ya, ini benda. Coba Pak perhatikan. Saat duhur di sini, Pak ya. Matahari sini sedikit turun. Bayangan ini muncul di sini, titik. Oke. Lalu semakin turun pada satu saat nanti bayangan benda yang tegak lurus itu sudah sama panjang dengan bendanya. Ya Pak ya. Ini Jibril lalu ngajak sholat asar. Nun sewu. Mungkin Pak Prim masih ingat dulu di Masjid Jami itu selalu ada bencet namanya. Bencet ya ada bangunan begini lalu tengah-tengah ada besi. Ya. Zaman belum ada jadwal kan. Jadi ada paku besi gitu untuk di situ ada lingkaran-lingkaran. Jadi ulama kita dulu membuat bencet itu mendeteksi bayangan. Kalau bayangan ini sudah sama panjang dengan bendanya, itu adzan. Sekarang ini yang saya lihat di Masjid Kudus. Dulu di Pamekasan itu masih ada, cuma sayang ya. Orang terus direnovasi masjid lalu itu dibongkar. Sebenarnya itu peninggalan sejarah. Setahu saya yang masih bertahan itu di Kudus. Saya enggak ngerti di Masjid Jami Sidoarjo itu masih ada apa enggak. Tapi mestinya harus ada itu. Zaman dulu selalu ada. Ketika orang masih belum menguasai ilmu falak, tapi hanya memahami hadis itu dibuatlah bencet gini. Ada marmernya di atas lingkaran-lingkaran, lalu di tengah-tengahnya ada besi. Itu namanya bencet, mendeteksi bayangan asar. Oke, pertama kali ini Jibril datang ngajari Rasul, matahari di sini sehingga bayangannya sama. Tapi di lain waktu, fasallat durahina zalat yahina kullu dhilli syai'in mislaihi. 2 kali panjang bendanya. Ini yang saya dulu bingung, Pak. Ya apa ini? Kok bisa seperti ini? Kedatangan Jibril yang kedua kali menjelaskan, mengajak Rasul sholat asar ketika bayangan benda yang tegak lurus 2 kali panjang bendanya. Kalau di sini, ditambah sini, berarti di sini, Pak. Ya, sampai ke sini. Saya bingung. Tapi alhamdulillah tahun 2005 yang lalu, ya setelah melalui ujian, tes, seleksi gitu, saya diterima oleh pemerintah untuk menjadi panitia haji yang ditempatkan di Makkah kebetulan. Panitia haji Arab Saudi, ada yang ditempatkan di Jeddah, ada yang ditempatkan Makkah, ada yang ditempatkan di Madinah. Baik, kebetulan saya di Makkah. Saya mengalami itu. Oh, ternyata itu Jibril datang lalu sholat 2 kali panjang bendanya, ini bayangan itu ketika musim dingin. Matahari sedang berada di selatan, ya. Matahari sedang berada di selatan, sedang Mekah posisi ada di utara sini. Musim dingin ya Pak di sini. Ya, utara musim dingin. Apa yang terjadi? Namanya subuh itu jam 7 Pak, hampir jam 7. Ya, tapi masih gelap seperti tadi kita. Ya, seperti 4:30. Tapi waktu Saudi jam 7. Lalu zuhurnya jam berapa? Zuhurnya hampir jam 2. Asarnya hampir jam 5. Ya Pak ya. Kalau jam 5 matahari kan sudah di sini Pak ya. Jadi pantas kalau bayangan benda tegak lurus itu 2 kali panjang bendanya. Itu baru saya dapat jawaban pasti. Karena saya tahu persis. Isya itu 8:30 lah kira-kira. Isya. Jadi kalau subuh itu keluar dari masjid jam 8 itu ya masih gelap. Lebih gelap dari ini suasana. Musim dingin. Jadi malamnya panjang. Saya baru mengerti, baru terjawab. Dalam ilmu falak, jika matahari sedang berkulminasi maka semua benda yang tegak lurus, misalnya tongkat, tidak akan menimbulkan bayang-bayang. Ketika matahari bergerak ke arah barat,
bayangan ujung tongkat itu akan semakin memanjang ke arah timur dan pada saat tertentu bayangan itu akan sama panjangnya dengan tongkat tersebut. Dengan demikian dalam konsep astronomi, hadis tersebut dapat dijabarkan bahwa awal waktu salat asar dimulai ketika panjang bayang-bayang tongkat yang tegak lurus sudah sama panjang dengan tongkatnya, ditambah dengan bayang-bayang matahari waktu duhur. Saya muncul di sini, ya Pak ya. Lalu tongkat ini sepanjang sih, waktu duhur ditambah dengan satu ini, itu masuk waktu asar. Nih gambarannya kira-kira seperti ini. Coba sampean perhatikan gambar ini, ya Pak ya. Ketika ini persis kulminasi duhur, ya Pak ya. Duhur itu ada di sini, sehingga bayangan ini nyampe di sini. Ini bayangan waktu duhur, tongkat yang ada tongkat tegak lurus. Mohon maaf. Aduh. Jadi bayangan duhur itu di sini Bapak. Karena ada tongkat tegak lurus bayangannya di sini. Tetapi ketika matahari semakin ke arah barat, semakin turun ke barat begini, maka bayangan ujung tongkat itu akan semakin memanjang ke arah timur. Betul lagi? Ya? Ya kira-kira di sini ini. Ini bayangan duhur ditambah bayangan tongkat ya, sama sepanjang tongkatnya ini. Ya. Jadi ya Allah subhanallah, bisa dihitung Pak. Bisa dihitung. Gerak benda langit itu kan bisa dihitung. Iyalah surat Ar-Rahman ayat berapa? Ayat 5 itu. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Bahwa peredaran matahari dan bulan itu kata Allah berdasarkan perhitungan. Allah sudah menyatakan begitu. Jadi kalau ada orang mengatakan hisab itu tidak boleh dipakai. Ketika saya ceramah di Kediri itu, saya dapat laporan dari teman-teman di sana. Ada Pak Kiai Salafi yang mengatakan jangan pakai hisab. Hisab itu ilmunya orang Yahudi. Saya hanya ketawa, berarti Pak Kiainya itu tidak pernah baca tafsir Quran. Al-Quran itu mengatakan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Gerak benda langit itu berdasarkan perhitungan. Artinya apa? Bisa dihitung. Gitu loh. Bisa dihitung. Sehingga karena apa? Karena semua gerak benda langit ditakdir oleh Allah. Paten jalannya. Tidak mungkin matahari itu terus nyebal. Kan mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk elip. Ya, wasyamsu tadri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul aziz. Gerak benda langit itu ditakdir oleh Allah. Pasti. Bumi kelilingi itu matahari begini. Ya udah, samina wa ta'na. Bulan kelilingi bumi dengan arah yang sama, begini bulan kelilingi. Sambil satu saat bumi bergerak mengelilingi matahari, ya. Bulan pun mengelilingi bumi sehingga pada satu saat nanti akan terjadi gerhana. Itu pasti. Bisa dihitung, kenapa tidak? Maka saya sering mengatakan kalau menghitung awal bulan aja butuh dengan ijtima'nya saja butuh 3 lembar folio sudah bisa. Sehingga itu ngitung gerhana Pak. Gerhana bulan aja sederhana. Itu butuh 31 langkah. Ya Pak ya. Masing-masing langkah ada rumus kan gitu Pak ya. Ya enggak meleset itu. Oh pemanah ngitung gerhana matahari. Gerhana matahari bisa gerhana sebagian. Ya Pak, bisa gerhana cincin. Ya bisa gerhana total. Puluhan langkah yang harus kita hitung. Tapi ya enggak meleset. Karena apa? Kok bisa dihitung? Karena pasti, jalannya pasti. Saya katakan saya punya daftar gerhana terbitan NASA. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Mulai tahun 1984 Pak, 85 sampai tahun 2100.
Pak Nur wis mati paling itu 2100. Sampai tahun 2100 sudah ada daftarnya. Sudah ada gambarnya sekalian negara mana saja yang bisa menikmati peristiwa gerhana. Gerhana matahari maupun gerhana bulan. Sebagian total atau gerhana cincin. Sudah ada dan itu tidak meleset. Meleset pun hanya hitungan detik barangkali. Disinilah kita kalah Pak dengan orang-orang non-muslim. Kalau gerhana total matahari kemarin itu berapa 2 tahun yang lalu itu, ya Pak ya, yang bisa menyaksikan wilayah Maluku terus kemudian sebagian Makassar ke Papua, Jawa tidak bisa melihat. Itu ilmuwan seluruh dunia yang datang Pak, cuma dicederai itu. Ada ilmuwan dari mana ya? Dari Jerman kalau tidak salah, dirampok Pak di Makassar itu Pak ya. Ya Allah. Keluar dari hotelnya itu dirampok. Aduh, sedih saya melihat ini. Ilmuwan ngumpul itu. Ketika ketika saya kuliah dulu di Jogja, sedang meletus itu orang. Hotel itu syarat penuh dengan para ilmuwan dari berbagai negara. Ya Pak ya, menyaksikan itu. Lalu mengukur macam-macam yang dilakukan. Itu ilmuwan. Lah kita ini ketinggalan zaman, bolak-balik ribut. Awal Ramadan sudah beda. Apakah awal Syawalnya sama? Jangan khawatir lah. Yang aman itu nanti tahun 2027 dan 2028 bareng terus. 3 itu, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Saya hitung sampai dengan tahun 31 itu ada perbedaan. Ya. Tapi Syawal tahun ini. Tapi kalau yang beda Ramadan itu relatif aman Kak, karena banyak yang ikut belakangan. Ya, kayak sampean biasanya. Enak. Tapi yang beda kalau beda Syawal ya orang kecenderungannya ikut mana Pak? Yang duluan itu. Lah kita itu beribadah jangan seperti itu. Jangan spekulasi. Ojo enak-enakan gitu loh. Tapi beribadah didasari oleh ilmu. Ya Pak ya, mantep. Nek sampean sholat karena sampean mengerti mana yang menjadi rukun sholat, mana yang wajib sholat, tahu sampean mana yang dapat membatalkan sholat, kan bagus itu karena berdasarkan ilmu. Ya Pak ya, daripada orang sholat sekedar sholat, ya kayak kelihatan rukuk sujud. Jadi tidak akan terjadi sholat tarawih 23 rakaat dalam waktu 7 menit, itu tidak akan terjadi kalau sampean pakai ilmu. Hebat Pak ya. Aku gak iso Pak Nur. 23 rakaat. Bukan jangan persoalkan 23 rakaatnya, bukan, jangan. Sampean mau ngerjakan 11 ya karena memang beginilah Rasul dalam penuturan Aisyah radhiyallahu anha. Begitu. Sampai makmumnya lebih cepat dari imam karena imamnya lebih tua, lambat kesuwen kan Pak ya, jadi makmumnya. Kalau 23 rakaat 7 menit berarti per 2 rakaat itu kurang lebih 6 sampai 7 detik cuma. Saya jamin kalau sampean baca tartil Fatihah itu enggak mungkin 7 detik baca Fatihah. Salah sendiri sama baca Fatihah, tapi tartil yang bagus, tidak mungkin sampai. Orang sholat sunat saja kalau sudah kurang dari 3 rakaat gak cukup biasanya di sholatnya. Jadi saya berharap inilah idealnya, memang harus didasari oleh ilmu. Kita ini beramal atas dasar ilmu, lebih berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Baik. Ini asar Bapak. Lanjut sekarang. Asar, ada pertanyaan dulu barangkali ya. Jadi nanti asar, jadwal waktu sholat apapun lah ya. Biasanya setiap 4 hari itu berubah Pak. Sampai jangan heran. Itu. Wong subuh itu pernah, cuma saya lupa mencatat waktu itu tahun berapa ya. Subuh itu pukul 3:16 coba bayangkan. Jam 3:16. Jam 3:20. Biasa begitu itu.
Ini posisi matahari pada waktu asar kira-kira seperti. Dan ini bisa dihitung. Berapa sih ketinggian matahari? Dan sewu kalau bisa saya gambarkan. Kalau ini zenit titik tertinggi, ini nadir titik tertinggi. Itu. Di sini kalau kita buat lingkaran vertikal begini ada, katakanlah seperti ini lingkaran vertikal. Ada sebuah benda langit ini. Namanya jarak zenit itu jarak sebuah benda langit ke zenit. Tapi kalau ketinggian jarak sebuah benda langit ke lingkaran horizon begini. Ke lingkaran horizon itu harus dihitung. Nah asar itu ruwet. Berapa ketinggian matahari pada waktu asar itu ada rumus tersendiri. Atau jarak zenit asar berapa? Karena jarak zenit itu sama dengan 90 dikurangi ketinggian. Ketinggian 90 dikurangi jarak zenit. Nah asar itu ada rumus tersendiri harus dihitung. Ya karena bumi kita bulat, kita harus menggunakan rumus-rumus spherical trigonometry, ilmu ukur segitiga bola. Jadi sinus, kosinus, tangen, kotangen, dan seterusnya. Ya. Setelah kita tahu posisi ketinggian matahari pada awal waktu asar, baru kita bisa mencari sudut waktu matahari pada awal waktu asar. Ya. Jadi pada posisi tertentu nanti di kutub itu akan menimbulkan bayangan. Nanti ada bayangan. Ya. Jadi sudut waktu itu ya adalah sudut yang terbentuk di kutub gitu ya, terbentuk di kutub gitu, biasanya diberi lambang T dalam ilmu astronomi, T kecil itu sudut waktu, itu ada rumusnya ya. Kotangen T itu berapa sama dengan min tangan lintang tempat berapa kali kan tangan deklinasi mataharinya berapa ditambah cos ya. Seperkos lintang kalikan seperkos deklinasi kalikan cos Z-nya. Cosinus Z-nya, jarak zenitnya berapa hari atau sinus ketinggian mataharinya untuk sholat tertentu itu berapa. Operasional kalkulatornya bagaimana? Ya. Memang harus telaten, ya, harus telaten, memang mengajar itu harus telaten. Karena tidak mudah memang. Sehingga saya meskipun sudah pensiun, saya sudah pensiun Pak Bri, sudah 3 tahun ya Pak Nur. Tapi saya tetap masih belum boleh meninggalkan kampus ya untuk membantu begini-begini. Ya. Karena dosennya masih sangat terbatas, kalau ada dosen-dosen muda itu masih kurang berpengalaman. Jadi saya harus membimbing junior-junior itu bagaimana caranya mengajar ilmu falak itu supaya kelihatan mudah ya, terasa mudah meskipun tidak mudah gitu Pak ya, pada mahasiswa. Para jamaah yang berbahagia, lanjut kita salat maghrib. Lanjutkan. Masih ada waktu sedikit lagi. Rasul melakukan salat maghrib, fasallal maghribah hina wajabatis syams. Jibril datang, ya Muhammad kum. Ini saya petikan dari Pak, dari hadis yang panjang di depan itu Pak ya. Dari hadis Jabir bin Abdullah, dari hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saya ambil, saya potong untuk mengingatkan. Fasallal maghribah hina wajabatis syams. Ketika Jibril datang, ya Muhammad kum, fasallal maghribah hina wajabatis syams. Lalu Rasul sholat maghrib ketika matahari sudah terbenam. Ya. Dalam perspektif ilmu astronomi, pengertian terbit dan terbenam itu masih diperselisihkan para ahli Pak. Sebagian ahli berpendapat bahwa satu benda langit dikatakan terbenam bila benda langit tersebut mencapai horizon, dan terbit bila benda langit tersebut muncul di horizon. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa benda langit itu baik terbit maupun terbenam jika piringannya sudah seluruhnya berada di bawah ufuk.
berada di bawah horizon. Artinya dalam peristiwa itu garis horizon bersinggungan dengan tepi piringan benda langit bagian atas. Atas dasar itu maka posisi matahari saat syuruk, terbit matahari itu sebagai tanda akhir salat subuh menurut para ahli sama persis dengan pada saat maghrib. Coba jenengan kalau hanya begini rada angel. Nah, saya beri gambar aja langsung. Nah, Pak ya. Sedikit itu maghrib. Ini horizon atau ufuk. Ada yang mengatakan benda langit itu kalau sudah berjalan dari atas mencapai sini itu sudah dianggap terbenam. Atau terbitnya begitu kalau sudah di atas ini. Enggak. Yang umum ya, yang paling terkenal adalah pendapat ini. Jadi piringan bagian atas benda langit ini sudah mencapai sini. Ini namanya terbit. Jadi terbit itu bukan di atas begini. Ini ufuk, horizon. Oke lah, air laut. Ketika matahari begini nyampe di sini, ini sudah terbit. Ya Pak ya, sudah terbit. Terbenam pun juga seperti itu. Ini definisi yang paling banyak dianut oleh para ahli itu. Para jamaah yang berbahagia, kita harus menghitung, mengkoreksi berapa sih ini ketinggian ini. Ya. Makanya nanti saat subuh ya, mungkin insya Allah bulan depan ya subuh karena agak panjang anunya subuh itu. Ya. Jadi kalau sudah terbit begini maghrib itu hina wajabatis syam. Ketika terbenam titik pusat matahari sudah jauh di bawah ufuk. Titik pusatnya ya seperti gambar tadi itu. Titik pusatnya jauh di bawah ufuk ini lah titik pusat. Ya. Ini biasanya dalam ilmu astronomi kurang lebih semi diameter separuh lingkaran ini titik pusat ini sama dengan 16 menit. 0 derajat 16 menit. 1 derajat itu Pak kalau kita ukur di lapangan wilayah kita ini Pak ya di daratan 1 derajat itu kurang lebih 110 km loh Pak. 1 derajat itu. Ya, ini 16. Baik. Garis tengah matahari besarnya rata-rata 32 menit. Jadi jarak titik pusat matahari dari garis ufuk besarnya separuh dari 32 ya 16. Koreksi semi diameter ini dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa yang bersentuhan itu piringan atas matahari dan bukan titik pusatnya. Tuh. Lalu koreksi yang kedua, ada yang disebut dengan refraksi, pembiasan cahaya. Pak ya, Pak, supaya gampang ketika kita masih SMP SMA dulu. Kalau kita punya gelas diisi air penuh, lalu kita masukkan lidi, apa yang terjadi? Ya, bengkok kan? Kelihatan patah kan ya? Ya, kenapa? Karena ada perbedaan ketebalan udara di dalam di dalam gelas dengan di luar gelas. Itu. Para jamaah yang berbahagia, ketebalan udara itu tidak sama. Semakin ke atas semakin tipis. Sehingga kalau sampean melihat, Pak, sampean melihat bintang di sini, sebenarnya aslinya bintang itu ada di sini. Ada di bawahnya. Kelihatan lebih tinggi karena ketebalan, kepadatan udara itu semakin ke atas semakin tipis. Oleh karena itu pilot pesawat tempur misalnya pada ketinggian tertentu mereka akan membutuhkan oksigen. Oleh karena itu helmnya itu langsung ya Pak ya. Kan ada itu ya untuk oksigen. Seorang pendaki ketika menaiki gunung tertentu, terutama Himalaya misalnya, pada ketinggian 8 kilo lebih itu, ya 8.000 meter lebih, itu mereka butuh masker untuk oksigen itu. Karena semakin tipis, udara semakin tipis. Akibatnya benda yang ada di bawah sini akan terlihat nyampe kepada mata kita. Cahayanya seolah-olah ada di atas sini, padahal bendanya ada di sini. Inilah sulitnya orang meru'yat hilal.
Sampean biar tahu. Apalagi di negara kita, negara tropis, selalu memunculkan mendung. Saya masih ingat dulu Pak Tri, karena saya anggota Badan Hisab Ru'yah Jawa Timur hingga saat ini saya. Pak Tri itu usul bagaimana caranya supaya bisa menguak mendung gitu ya. Yang selalu muncul di negara tropis itu ketika matahari seret main terbenam, air yang ada di lautan dan di daratan itu menguap. Ya Pak ya. Sehingga kemudian sampai pernah lihat matahari merah, yaitu salah satu karena tertutup itu, lalu tertutup partikel-partikel polutan yang ada di udara kita, polutan pabrik atau macam-macam, kendaraan bermotor macam-macam, sehingga kita melihat matahari sudah tidak menyilaukan mata lagi karena sudah tertutup. Pak Tri usul bagaimana kalau itu ditembak pakai red infra? Iya bisa. Apa mendung itu awan bisa pure gitu, terbuka, ya Pak ya. Tetapi persoalannya ada peristiwa refraksi, pembiasan cahaya. Sebagai akibat kepadatan udara semakin ke atas itu semakin tipis. Maka kalau kita melihat ini, misalnya hilalnya di sini, kita tembak sini, padahal hilalnya sudah di sini, ya Pak ya. Inilah kesulitan. Sehingga orang zaman sekarang tak lagi meru'yat hilal Pak. Islamic Society of North America yang berpusat di Kanada, Muslim di Jerman, komunitas Muslim di Inggris, di Amerika sudah ndak pakai ru'yat, sudah pakai hitungan. Wong hitung gerhana aja gampang kok, bisa tepat, ya akurat. Nah, itulah. Tapi untuk kepentingan penelitian ilmiah ya perlu juga ru'yatul hilal. Oleh karena itu Unmuh Surabaya, ya, selain ITB ya, perguruan tinggi yang lain belum punya, terutama yang swasta belum punya observatorium. Kita sudah punya Universitas Sumatera Utara, Muhammadiyah Sumatera Utara, lalu Universitas Mahmud Dahlan. Sekarang Surabaya ada, kita punya itu namanya teleskop itu, ya. Jadi sekali lagi ada pembiasan angkasa sebagai akibat dari suhu maupun kepadatan udara yang berbeda. Semakin dekat dengan bumi, udara semakin pekat, padat. Sebaliknya semakin jauh akan semakin berkurang. Ya, akibatnya terjadilah pembelokan cahaya yang asalnya di sini kelihatan di sini, bagi nyampe ke mata kita sebagai akibat dari. Pembelokan atau pembiasan inilah yang dikenal dengan peristiwa refraksi. Ya. Koreksi refraksi diperlukan untuk memperoleh informasi tentang posisi matahari yang sebenarnya. Meskipun yang dikatakan terbenam itu piringan atas, matahari bersentuhan dengan ufuk, namun sesungguhnya posisi matahari itu sudah jauh berada di bawah ufuk. Refraksi terbesar itu ketika sebuah benda langit sedang berada di horizon, sekitar ini horizon. Itu rata-rata 34,5 menit. 34 menit 30 detik busur. Baik, waktu salat maghrib berlangsung sebelum hilangnya mega merah malam yaghibus syafaq. Ya, tadi masih ada gambar satu yang belum saya kemukakan begini. Pak, kalau ini bumi kita, titik pusat bumi kita ini, kalau ditarik dari titik pusat bumi inilah yang disebut dengan ufuk hakiki. P ini peninjau, ya Pak ya, ini P ini mata peninjau. Kalau kita tarik dari mata peninjau ini ke sini, inilah yang disebut dengan ufuk hissi. Lah ufuk mar'i itu ini, ya. Jadi orang melihat hilal itu kan ke titik perbatasan antara langit dengan air laut, ya Pak ya. Jadi posisi mata mesti begini. Karena kita memprediksi kemunculan hilal itu ketika matahari sedang terbenam. Susahnya begini Pak. Kalau ini mik ini titik baratnya, kadang-kadang dua-duanya ada di sini, matahari dan bulannya di utara. Kadang-kadang dua-duanya di selatan. Kadang-kadang matahari di selatan, bulannya ada di utara atau sebaliknya. Lalu kita harus mengetahui di mana posisi matahari dari posisi bulan dari matahari.
Ruwet Pak. Jadi orang ru'yat hilal bukan lingak-linguk bawa teropong pinggir laut, bukan. Ya. Lalu sampai nginceng, oh ternyata ono wong adus dek kono. Bukan. Bukan itu kan. Ya. Harus tahu hisab, wajib mengetahui hisab supaya tidak salah. Ini di ufuk mar'i. Lah ufuk mar'i, ya. Sudut yang terbentuk dari ufuk hakiki dengan ufuk mar'i dari inilah yang disebut dengan kerendahan ufuk. Ini pun nanti harus dikoreksi jadi bahan koreksi. Berapa? Sebab setiap tempat berbeda ketinggiannya. Ya Pak ya? Beda ketinggiannya. Sini ini dari permukaan air laut. Kalau dulu kita pakai altimeter. Jadi leren ke Perak dulu Pak ya. Lalu alat ini kita letakkan di atas air laut gini kan. Lalu kita kantongi. Nyampe di Wage sini, oh nanti muncul angka. Ya. Tapi kalau sekarang sudah canggih. Ya, cukup ada yang disebut global positioning GPS ya Pak ya, global positioning system juga memuat altimeter dan lain sebagainya. Sudah canggih sekarang ini, banyak alat-alat canggih. Ya, terutama merek Garmin itu di kampus itu punya. Ya, jadi tidak perlu lagi langsung di sini berdiri dengan halaman itu kan beda sudah. Itu diperhitungkan ketika menghitung waktu maghrib kapan satu daerah dengan daerah yang lain itu pasti berbeda. Terutama karena posisi bujur yang menentukan. Hadirin para jamaah yang berbahagia, saya kira sampai ini dulu. Insyaallah nanti waktu isya dan subuh berikutnya Pak ya. Saya berharap sampean sabar mengikuti begini ini Pak ya. Ya, karena memang tidak mudah. Ya, karena memang tidak mudah. Tapi mudah-mudahan dengan pengetahuan ini semakin akan meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama masalah sholat. Semakin yakin kita kebenaran Al-Quran. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada minum Pak Nur. Tidak ada minum.